Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang di kuliah online menjadi makal bersama di kuliah online seri BK Inklusi. Nah, hari ini kita kehadiran Teh Ovi Rega dari Payakumbuh nih, jauh nih Teh. Ya, beliau ini menempuh pendidikan di jurusan pendidikan khusus di UNP dan UPI. Dengan predikat lulusan cum laude dan very good. Beliau aktif mengikuti seminar internasional di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selain itu, selain secara akademik ya Teh ya, beliau aktif juga nih di berbagai organisasi di berbagai sektor nih selain PKH gitu. Jadi menulis, terus aktivitas zero waste itu beliau ikuti. Sekarang beliau bekerja di PT Khoiru Mulia Wisata dan PT Sumatera Global Adventure. Selain di perusahaan gitu ya Teh, juga mendirikan lembaga tumbuh kembang di Payakumbuh, Children Global Care gitu. Mungkin nanti bisa Teteh juga boleh promo nih Teh. Di sana tumbuh kembangnya seperti apa ya. Nah, dengan segudang prestasi beliau nih, beliau akan berbagi dengan kita di kuliah online BK Inklusi. Karena sebenarnya kita sebagai guru BK nih akan bertemu dengan beragam keunikan individu, gitu ya Teh. Dan tema hari ini nih akan membahas tentang tunarungu ya Teh ya. Gimana Teh, saya persilakan waktu dan jaringannya. Terima kasih Teh Desti. Di sini kita mulai aja ya bahas tentang individu dengan hambatan pendengaran. Biasa disebut dengan tunarungu atau teman-teman kita lebih suka dipanggil dengan teman tuli. Oh, teman tuli. Teman tuli ya betul. Uh, Seseorang dikatakan kehilangan pendengaran ketika mereka mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap rangsangan suara melalui pendengaran. Karakteristik tunarungu itu tidak bisa kita lihat secara fisik karena secara fisik tidak ada masalah karena secara fisik nggak ada mengalami apa-apa. Mungkin terlihat ketika kita dipanggil tidak melihat gitu, mungkin bisa kita lihat dari sana aja. Namun tunarungu ini ada klasifikasiannya juga, ada beberapa klasifikasi tergantung dengan berapa derajat kehilangan pendengarannya. Yang pertama itu ketika kehilangan pendengaran sekitar 15 sampai 30 desibel disebut mild hearing losses atau ketunarungan ringan. Daya tangkap terhadap suara normal, masih bisa dibilang normal. Kemudian di kelompok kedua itu kehilangan pendengaran dari 31 sampai 60 desibel. Disebut moderate hearing loss atau ketunarungan sedang, di mana daya tangkap terhadap suara hanya sebagian. Kemudian di kelompok ketiga ada kehilangan pendengaran 61 sampai 90 desibel. Itu severe hearing loss atau ketunarungan berat. Daya tangkapnya terhadap suara manusia itu tidak ada. Di atasnya lagi ada kehilangan pendengaran 91 sampai 120 desibel. Itu sudah profound hearing loss. Ini masuk kepada ketunarungan sangat berat. Dan di atas itu ada kehilangan lebih dari 120 desibel. Di mana itu disebut ketunarungan total. Ada sekitar 6 atau 7 ya Teh ya? 5, ada 5. Oh, ada 5, tapi kelompoknya termasuk 5. Oh, iya, ada 5. Mungkin kita lihat penyebabnya ya Teh. Iya, boleh. Dari ketunarungan ini. Biasanya disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan, atau bisa juga ketunarungan yang terjadi setelah lahir. Bisa disebabkan karena paparan suara keras dalam jangka waktu yang panjang, karena usia, atau karena kecelakaan, atau penyakit-penyakit tertentu seperti infeksi. Gitu. Itu juga bisa menyebabkan individu mengalami kehilangan pendengaran. Nah, itu mulai usia berapa ya Teh? Kayak jadi yang kalau misalnya sebelum lahir ataupun setelah lahir gitu, ada bisa kita ketahui nggak Teh? Usia berapa mulai bisa mulai mengalami hambatan gitu Teh? Ya, sudah bisa diketahui Teh dari kecil dengan tes DIRA namanya. Oh, apa tes tuh Teh? DIRA atau
brain evoked response auditory untuk mengetahui berapa derajat kehilangan pendengaran kita gitu. Untuk mengetahui ambang dengar dan berapa hilangnya pendengaran. Itu bisa dicek juga nih teh secara manual. Bisa teh. Bisa caranya mungkin anak kecil atau anak-anak kecil tuh ketika dipanggil nih kayaknya kok nggak ada respon gitu. Kita cek, kita ambil koin 2 buah, letakkan di bagian belakang anak, kiri atau kanan, secara bergantian kita lihat dia melihat atau tidak suara tersebut, dia ke arah suara gitu. Sebenarnya pasti nengok ya teh ya sebenarnya. Pasti nengok kalau dia tidak ada masalah pada pendengarannya ya. Baik teh. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tes BERA apabila memang keraguannya tidak terjawab. Nah, tes BERA itu ke dokter apa ya teh? Dokter spesialis atau gimana? Kalau saya nggak tahu yang ngetes siapa, cuman bisa di rumah sakit. Bisa di rumah sakit. Baik teh. Nah, terus teh langkah pertama apa nih teh yang bisa kita guru nih atau orang tua lakukan jika sudah mengetahui anak tersebut mengalami hambatan pendengaran? Kita harus mengetahui dulu sistem komunikasi yang dipakai oleh anak tersebut. Kalau guru berarti nanti mereka udah dewasa ya teh, udah dewasa, udah SD SMP nih, ini gitu. tunarungu ya kan, baru dia masuk ke sekolah. Kita lihat dulu dia sistem komunikasinya sepertinya ke arah apa sih? Karena sistem komunikasi anak tunarungu ada 3. Yang pertama sistem komunikasi oral, di mana mereka berbicara seperti biasa walaupun tidak jelas, atau membaca gerak bibir tanpa adanya bahasa isyarat. Jadi mereka seperti ngomong biasa aja, baca gerak bibir, iya, tidak, gitu. Tapi dengan jelas, ucapan bibirnya jelas walaupun suaranya tidak jelas gitu. Yang kedua ada sistem komunikasi dengan bahasa isyarat. Itu dengan bahasa isyarat iya, tidak, dan itu juga ada 2 teh. Ada CB dan Bisindo. Sistem isyarat bahasa Indonesia dan bahasa isyarat Indonesia. Kalau CB itu yang bahasa isyarat yang diciptakan oleh pemerintah. Ada kamusnya, ada seperti bahasa Indonesia yang baku, ada awalan, akhiran gitu teh. Sedangkan Bisindo itu dibuat oleh teman-teman tuli, jadi mereka saling ngerti nih. Mereka ngomong apa gitu, lebih supaya total menggabungkan antara komunikasi oral dengan bahasa isyarat. Seperti iya, kamu pakai mulut dan pakai bahasa isyarat gitu. Itu namanya komunikasi total. Jadi kita harus tahu, anaknya sepertinya komunikasinya kayak gini nih di rumah. Jadi kita harus menyesuaikan dia pakai komunikasi apa gitu. Baik teh. Nah terus teh tadi kan dari 5 jenis hambatan pendengaran. Nah itu sebenarnya kita bisa kayak yang ini tuh bisa di sekolah inklusi, yang ini baiknya di SLB. Nah itu gimana tuh teh? Bisa nggak teh menyarankan? Sebenarnya tidak ada patokan khusus. Anak ini kehilangan pendengarannya sedikit nih, bisa di inklusi, bisa di SLB. Semuanya sampai kehilangan yang paling tinggi itu bisa di inklusi teh. Karena ketika anak-anak tersebut kehilangan pendengaran, sebenarnya mereka tidak kehilangan total pendengaran mereka, karena masih ada getaran. Seperti kita ketika mendengar suara besar itu kan kita berdebar ya, getaran. Mereka tidak kehilangan itu. Mereka tidak kehilangan itu. Jadi yang perlu dilatih adalah awas mereka terhadap bunyi itu. Ada bunyi dari, memang dilatih terus. Mungkin tidak melatih suara, tapi melatih getaran dari suara itu. Nah, terus kalau misalnya memang anak tersebut bersekolah di sekolah inklusi gitu teh, ada apa ya, intervensi tertentu nggak sih teh yang bisa dilakukan guru untuk anak tersebut? Biasanya karena anak tunarungu itu membaca bibir, usahakan kita guru itu mengajar dengan menggunakan lipstik berwarna merah. Sehingga mereka bisa membaca gerak bibir kita dengan bagus walaupun dia duduknya di mana. Bibir kita di sini nih, tapi merah gitu, tapi kelihatan gitu. Itu sangat membantu bagi individu dengan tunarungu.
Dan diharapkan ngomong itu yang jelas, yang vokal. Iya, tidak, ibu bilang apa gitu. Jangan biasakan untuk lebih melatih mulut aja sih Teh. Kalau untuk sama anak tunarungu gitu. Gitu. Oh, terus kalau misalnya untuk ke teman-temannya teman tuli nih Teh, kira-kira apa sih yang bisa disarankan kalau temennya ini sebenarnya mengalami hambatan pendengaran nih gitu. Ada apa ya? Insight nggak sih buat anak-anak sekolahnya gitu untuk siswa-siswa bisa paham bahwa temannya mengalami hambatan gitu. Iya. Mm-mm. Itu lebih kepada kita memberi pengertian aja sih Teh. Teman Mm-mm. kamu kayak gini, teman kamu Mm-mm. nggak bisa dengar, jadi kamu tidak bisa kalau ngomong sama teman kamu dari belakang. Kamu tidak bisa manggil, Oh, hai, hai Opi, kamu harus pegang, hai Opi, dari oh, depan, baru dia tahu gitu. Mereka mm. tidak sombong ya kalau nggak dipanggil, mereka cuma tidak bisa dengar gitu. Oh iya ya benar ya Teh. Benar harus disentuh berarti ya. Mm-mm. Iya. Nah ini Teh lagi Teh, jika kalau guru nih ternyata mengalami kesulitan atau hambatan untuk menghadapi anak yang memiliki hambatan pendengaran, apa yang harus kita lakukan nih Teh? Kesulitannya seperti gimana? Misalnya ternyata anak tersebut kurang paham materi gitu, kurang materi pembelajaran gitu, atau mungkin yang sering terjadi di sekolah umum sih mungkin yaitu teman-temannya ternyata eh, tidak bisa diberitahu gitu, sudah diarahkan, diberitahu bahwa temannya berbeda, tapi masih perlakuannya sama gitu. Nah itu apa yang bisa guru lakukan selanjutnya gitu Teh? Mungkin bisa dengan mengajak kegiatan bersama yang memang melibatkan kelompok atau peer teaching gitu mungkin ya Teh, atau Hmm. mengajak teman-temannya untuk mengikuti Hmm. lihat loh dunia aku kayak gini sebenarnya. Kalau di Bandung itu ada Dekatin Jabar ya Teh, kayak Hmm. organisasi teman-teman tuli. Mereka kadang suka acaranya banyak Teh acaranya. Ada acara jalan-jalan atau mungkin jalan pagi, acara apa. Itu bisa diikuti oleh kita bisa mengikutinya. Ada kelas Oh. bahasa isyarat gratis juga. Jadi mungkin ketika kita ajak teman-teman lain buat bergabung nih kayaknya uh, bagus nih happy. Jadi kita bisa mengetahui bukan teman-teman kita banyak teman-teman tuli itu juga mempunyai kegiatan yang menarik loh gitu. Hmm. Oh Mungkin boleh. bisa menariknya seperti itu sih Teh untuk menciptakan lingkungan yang inklusi gitu. Iya, heeh. Oh, berarti diajak lebih paham lagi ya Teh dengan terlibat Iya. langsung. Mm, 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 mm. Oke Teh. Teh ada cerita-cerita inspirasi nggak sih Teh tentang teman yang mengalami hambatan pendengaran gitu Teh, tapi ternyata sukses di bidangnya. Oke. Hmm. Saya ini bagus nih Teh. Dan ini orangnya terkenal Oh iya ya Teh. yaitu Mbak Engki Yudhistia, Pernah merupakan dengar Teh? penyandang disabilitas. Pernah Heeh. dengar ya? Penyandang Heeh. disabilitas hambatan pendengaran yang Hmm. sekarang menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Oh iya iya, staff yang muda-muda itu Ya, ya Teh ya. iya yang muda-muda itu. Jadi Hmm. beliau sudah kehilangan pendengaran sejak umur 10 tahun. Hmm. Nah itu gimana tuh Teh? Dan saya yakin Heeh. pasti tekanan psikologis lebih besar terhadap Mbak Enki. Hmm. Karena dia mendapatkan hambatan penglihatan ketika sudah dewasa, ketika umur 10 tahun. Jadi kita Oh. terbayang nih dulu, uh, beliau bisa mendengar, Hmm. tiba-tiba pendengarannya hilang, pasti itu sangat berat untuk beliau. Hmm. Dan saya juga baca kehilangan pendengaran juga disebabkan oleh obat-obatan karena beliau sakit, ada sakit apa gitu, jadi mengkonsumsi obat-obat uh, dan mendapatkan kehilangan pendengaran. Oh, tapi ternyata bisa normal ya kan saya bersekolah dari SD, SMP, Bersekolah SMA dan sampai beliau, kuliah. Heeh. iya betul, dan beliau sudah mendapatkan gelar master di tahun 2010. Sampai magister Beliau bahkan ya. juga pendiri dari Disable Enterprise. Oh, nah ternyata Banyak nih apanya, mm, banyak pencapaiannya. mm, Ada finalis Abang None Jakarta Barat, ada mm, penghargaan sebagai The Most Fearless Female Cosmopolitan 2008, ada mm, penghargaan Asia Top Outstanding Woman Marketer of the Year dari Asia Marketing Federation, dan juga penulis buku, ada 3 bukunya. Ada Perempuan Tunarungu Menembus Batas, mm. Setinggi Langit, dan Become Rich as Sociopreneur.
Wah, nih teman-teman ternyata Keren ya Teh. keunikannya memang memang unik ya Teh dan ternyata sama Iya, kok seperti yang lainnya gitu ya Teh ya. Bisa pencapaiannya iya bahkan betul. lebih outstanding ya Teh ya. Iya, Gitu, iya Teh. Nah, cukup sekian dulu sih untuk pertemuan hari ini ya Teh. Terima kasih untuk Teh Ovi atas sharing-sharingnya. Nanti kita bakal ketemu lagi nih di edisi BK Inklusi lainnya. Sama Teh Ovi lagi barengan. Semoga Teh Ovi dilancarkan harinya dan teman-teman juga jangan lupa like, follow, subscribe, and share video ini kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat untuk kalian ataupun teman-teman kalian gitu ya. Jangan lupa follow Menjadi Mekar juga untuk dapat info terkait anak, remaja maupun dewasa. Teh Ovi juga boleh share Teh tentang lembaga tumbuh kembangnya. oke. Mm-mm. Baik, Mm-mm. saya itu sekarang Belum sedang ya? mendirikan lembaga tumbuh kembang, itu namanya Children Global Care. Mhm. Baru berdiri tanggal 12 Oktober 2020 ini, Mhm. berdirinya saat Corona. Mhm. Jadi lumayan struggle untuk menghadapi Mhm. ada orang-orang nggak sekolah kan, tapi kita Mhm. malah buka gitu loh, buka usaha gitu. Mhm. Dan di sini sistemnya one on one gitu Teh, satu guru satu siswa, satu Oh, guru satu heeh. terapis dan satu siswa dalam satu ruangan, jadi itu lebih aman ya. Heeh. Oh, Itu baik. semuanya sih di sini, ada Heeh. tunarungu, tunanetra, Heeh. autism gitu. Heeh. Nah, nanti bisa mungkin bisa colek IG-nya Teh Rofi nih. Teh Rofi gimana Teh? Iya, Di add. boleh di follow Instagramnya @childrenglobalcare. Di sana Oke. kita ada tips-tips gitu Teh, tips Heeh. tips-tips menghadapi anak kebutuhan khusus juga, tips parenting juga gitu. Nah, iya tuh super lengkap kan. Nanti kalau tertarik untuk ngobrol langsung sama Teh Ovi bisa di follow dan di DM. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.